para bapak, para ibu yang kami hormati. Jadi kita akan menyampaikan perjuangan wahidiyah atau perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perjuangan yang memperjuangkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak dan istri kita, tetangga handetolan kita, untuk kita ajak kembali kepada Allah. Apakah kita ini belum kepada Allah? Kita memang sudah kepada Allah, tapi belum sempurna. Kita masih dijajah oleh nafsu-nafsu kita. Imperialis nafsu masih menjajah, sehingga kita ini belum jadi Abdullah yang sungguh-sungguh. Sebagian Abdullah, sebagian Abdun Nafsi. Sebagian kita hamba Allah, beribadah kepada Allah, tapi sebagian lagi kita masih mengabdi kepada nafsu kita sendiri. Mengapa demikian? Seorang itu melakukan perbuatan apa saja, dimotivasi atau diniati oleh apa yang ada di hatinya. Jika diniati ibadah, maka ibadah kepada Allah. Jika dicampuri, maka hakikatnya dia belum ibadah kepada Allah, campuran. Termasuk kita senantiasa dalam sepak terjang kita mencari ilmu, mencari harta, berjuang agama sekalipun, jika itu belum diniati untuk mengabdi kepada Allah, itu belum ibadah kepada Allah. Jika itu pun masih dicampur ibadah kepada Allah dan untuk mencari ketenaran, maka orang itu belum mengabdi kepada Allah separuh-separuh. Karena itulah ibadahnya belum dikatakan ikhlas, karena masih dikuasai nafsunya. Itulah yang diperjuangkan oleh Wahidiyah, oleh Mbah Yai, menjadi Abdullah yang hakiki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin surga, bukan karena ingin neraka, bukan karena kita ingin harta jika kita bekerja, bukan karena ilmu kalau kita belajar, tapi karena perintah Allah. Mengapa dalam sholat kita minta selamat dari neraka, ingin surga? Boleh, memang diperintah, tapi jangan karena enaknya surga, bukan karena sakit neraka, tapi karena perintah Allah. Apabila kita melakukan ibadah karena perintah Allah, jadilah itu mengabdi kepada Allah. Jika ingin surga, maka itu kita mengabdi kepada nafsu kita yang takut pada neraka dan ingin surga. Inilah yang diperjuangkan Wahidiyah, untuk mencari iman yang ikhlas, yang murni, bahkan makrifat kepada Allah dengan mengetapkan la haula wala quwata illa billah. Perjuangan kemurnian iman dan makrifat kepada Allah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh besar dengan thariqah-thariqahnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ba'uddin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani, ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, Abi Hasan Asyadzili, Abil Abbas Al-Murti, dan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam yang masyhur di seluruh dunia, terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli orang NU semua paham kitab Hikam itu, yang mengarang Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, muridnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Maka jika ada yang mungkin kurang paham bahwa kitab Hikam itu adalah karangannya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sebagai kata mutiara yang membimbing para salikin-salikin untuk menuju wusul kepada Allah Subhanahu. Bukan karangannya Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi pemikiran Islam yang agak keras, yang mungkin muncul sekarang seperti di Hasan Al-Banna di Mesir, ya, berkembang dan menjadi keadaan keras itu. Tapi kalau Ibnu Athaillah hanya bicara pemurnian iman yang masuk Al-Hikam, memang ini di pondok-pondok jarang dibahas karena tingginya kajian keimanan yang ada. Bahkan dikhawatirkan kalau nggak tepat bisa terpeleset seperti Syekh Siti Jenar itu. Alhamdulillah Mbah Yai, ya, 53 tahun yang lalu mengajarkan pada kita. Setelah beliau itu riyadhah berbulan-bulan, bertahun-tahun
dengan berbagai macam amalan, sholawat dan zikir, sholat nariyah, sholat munjiat, sholat badawi, sholat masisiyah, dan masih banyak lagi. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mbah Yai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarahu, Rasulullah SAW memerintah kepada Mbah Yai Majid untuk limuslihina bainan nas, untuk memperbaiki keadaan masyarakat, terutama imannya yang masih belum sempurna. Kemudian Mbah Yai ijtihad dengan cara apa? Membaca kitab-kitab ya tasawuf, akhirnya hanya dengan doa. Doa apa yang dipakai? Thariqah sudah banyak. Mencari guru-guru yang mursyid kamil sulit sekali. Maka Mbah Yai memilih dengan doa sholawat. Ittifaq bainahum, di antara para ulama sufi. Perlu saya katakan, ulama itu macam-macam. Ada ulama ahli fikih, dia ahli fikih, jangan bicara tasawuf. Ada ulama ahli ilmu nahwu sharaf, dia hanya ilmu bahasa. Ada ulama ahli tauhid, dia hanya ilmu tauhid. Ada ulama ahli faraid, ada ulama ahli mantiq, ada ulama ini. Jadi ulama itu tidak otomatis mutlak semua ilmu dikuasai. Apabila idza furidal amru min ghairi ahli fantadhir sa'ah, jika pembahasan itu tidak di tempat yang memegang, itu akan kehancuran jadinya nanti. Para bapak, para ibu yang berhormati, itulah perjuangan Mbah Yai. Sedikit saya terangkan siapakah Mbah Yai Abdul Majid itu. Mbah Yai Abdul Majid adalah putra Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo, pondoknya Kedunglo di daerah Kediri, kiai yang tertua, pondok tertua. Beliau dulu berguru pada Ki Khalil Bangkalan bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, dengan Kiai Abdul Karim dari Riboyo. Mbah Ma'ruf kondang ahli riyadhah, dia ilmunya laduni semua, tidak ada dengan belajar. Suatu saat Mbah Ma'ruf ingin ilmu laduni, dia riyadhah di makom-makom, tidak akan pulang kalau belum ketemu yang mati ini Mbah Ma'ruf. Hatta ru'ya makbaroh. Akhirnya tanya, kau riyadhah di kuburan saya ingin apa? Hai anak muda, saya ingin ngalim tanpa belajar. Dijawab yang mati, tidak ada ngalim tanpa belajar, harus belajar. Mbah Ma'ruf, ya maaf kalau anda tidak bisa doakan saya pulang. Pindah ke makom yang terakhir ke Bujuk Sangka. Saya belum tahu Bujuk Sangka itu yang mana, saya tahu. Kemudian di Bujuk Sangka dari Allah, dia tidak akan pulang kalau belum ditemu yang mati. Ini Mbah Ma'ruf. Hatta ketemu Mbah yang mati. Hai anak muda, mengapa kau datang di kuburku? Saya ingin diberi ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar. Jawabnya, kurang tukonmu, artinya kurang riyadhahmu. Mbah Ma'ruf putus asa. Saya itu riyadhah tidak pernah makan, tidak pernah tidur kalau belum ketemu, masih kurang riyadhah. Terus pulang ini, pulang ke pondok pada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil itu masyhur aulia juga, sehingga Mbah Ma'ruf juga diberi ilmu doa laduni dari Khalil. Ya man huwa fi ulumi kain, ya man huwa fi ilmu kan ila akhirih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulunal fahmi warzuqna fahman nabiyina wa khidhal mursalina wa khidhal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin ila doa laduni. Jika dikompang betul, insya Allah akan beri laduni, ilmu yang tanpa belajar, tanpa membaca, dipadi paham, yang wiratu ala qalbi, diturunkan tanpa belajar. Kemudian didawai ya Khalil, ditanya, kamu dari mana? Berbulan-bulan gak di pondok. Diceritakan dengan menangis. Oh jangan putus asa, masih ada ulama besar tadi malam menemui saya, tapi sudah wafat. Siapa? Ki Abu Syamsuddin Batu Ampar. Datanglah ke sana. Tadi malam mengatakan kepada saya, barang siapa yang mau membaca Quran, ya 7 khataman 7 hari, insya Allah saya doakan ijabah. Kalau tidak hasil, tagih saya seperti orang tagih hutang. Berangkat lagi Mbah Ma'ruf ke Batu Ampar. Yang tadi pagi saya ziarah sana ke sana dengan rombongan anak sepeda 270 orang tadi. Saya mujadah di sana tadi. Dan alhamdulillah beberapa rombongan saya ditemui oleh Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar, ya supaya mujadah nanti malam biar diberi sukses.
Nanti saya perintahkan mujahadah biar nanti malam ya alhamdulillah diberi sukses, aman, dan semua tenang. Mudah-mudahan sukses batinah kita nanti sama-sama dengan sukses lahiriah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mbah Ma'ruf datang ke Batampar. Lihat tuh. Hari ke-7 belum dapat alamat apa-apa. Kemudian Mbak Ma'ruf, Mbah, jika nanti saya sampai batas subuh belum dapat euladuni, berarti panjenengan menipu saya. Ada suara tanpa rupa, hai Ma'ruf, kamu harus sabar. Tunggu sebentar lagi, aku akan dapat ilmu laduni. Setelah itu Mbah Ma'ruf tertidur. Saat tertidur, dalam tidur itu bermimpi dunia itu mendung gelap semuanya, matahari tak tampak. Mendung itu berputar-putar, menjatuhkan masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perutnya semuanya. Alhamdulillah, setelah itu Mbah Ma'ruf alim. Setelah pulang, dia ingin ngaji ke Mekah. Dia tidak punya sangu, datang lagi ke makam Mbah Syamsuddin Batampar. Saya ingin ke Mekah, ingin ngaji di Mekah. Saya tidak punya sangu, lihat tuh. Alhamdulillah, pada subuh orang-orang di sekelilingnya bermimpi ketemu Mbah Syamsuddin Batampar. Berilah uang anak yang riadoh di kuburku, dia akan ngaji ke Mekah, dan kau saya doakan, insya Allah kau akan diberi kaya orangnya. Sehingga pagi semua datang memberikan kepada Mbah Ma'ruf uang. Wakilah sampai dipikul uang itu dari Batu Ampar sampai di Surabaya, di jalan-jalan dicegat orang diberi uang, dan akhirnya membuat rumah di Mekah. Itulah Mbah Ma'ruf, temannya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, temannya Mbah Lirboyo Tebuireng, dan itu ayahnya Mbah Ki Abdul Majid yang ngarang Wahidiyah. Hubungan dengan NU, Mbah Ma'ruf juga pendiri NU pada waktu itu. 17 founding father NU nasional termasuk Mbah Ma'ruf. Kalau di sini semua orang NU masih mendudukan Wahidiyah sebagai NU dan bukan, ini adalah isu penyesatan itu. Saya minta pada jangan ada isu penyesatan. Itu justru menyacatkan perjuangan Islam. Sesama Islam masih kurang dewasa itu. Mbah saya ada pendiri NU, Bayu saya ketua IP pusat pada itu. Temannya Munjidah ketua wakil Buatim Jombang, anak Ike Wahab. Mungkin yang bicara itu sendiri, kalau perlu diragukan NU-nya juga kalau begitu. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ajaran Wahidiyah, ajaran tasawuf, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pada NU tahu aswaja Ahlus Jamaah, apakah si doktrin Ahlus Jamaah itu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Apa bedanya dengan Jabariyah? Ya. Nah, ini saya terangkan supaya masyarakat kita dengar tidak mudah diotak-atik. Ahli sunnah wal jamaah itu berkeyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua, dan apapun yang kau perbuat itu Allah ciptakan. Seperti wayang dengan dalangnya. Wah, dalang tidak bisa lepas dari wayang, maaf, wayang tidak bisa lepas dari dalangnya. Jika dilepas, adam. Begitu makhluk ini tidak bisa lepas dengan ya iradahnya Allah dan kudrahnya Allah. Jika lepas, adam. Karena apa? Wujudnya makhluk binuri wujudillah wa binuri af'alillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Coba ini di Quran dijelaskan. Allahu ta'ala Allah ikut ta'mal khalaqakum yang menciptakan kamu semua. Wa malan barang ta'maluna yang kau lakukan. Semua yang dengan Allah. Ini bedanya. Kalau Mu'tazilah tidak. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pedoman Mu'tazilah. Bahwa kamu tidak akan dirombak nasibmu jika kau tidak merombak dirimu sendiri. Ini dipaham mutlak, sehingga kita ini gerak dengan diri kita sendiri, bukan dengan kudrahnya Allah. Itulah perbedaan paham Ahlus Sunnah Jamaah dan paham Mu'tazilah. Maka jangan dikacaukan masyarakat awam yang tidak paham dengan ajaran Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian dikatakan bahwa hikam itu ajarannya Ibnu Taimiyah. Maaf, ini salah besar itu. Tolong itu kalau memang keputusan supaya ditinjau kembali. Nah, diluruskan, kalau enggak nanti dari Wahidiyah kita minta pada Majelis Ulama Pusat untuk mencabut kembali keputusan itu, karena itu jelas merugikan itu nanti salah jadi akan dituntut semua ulama di Indonesia nanti.
terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirat yang kami hormati, Mbah Ma'ruf itu punya Mbah Majid. Mbah Majid yang mentalib sholawat Wahidiyah ini. Yang Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren Kedunglo, diteruskan oleh Mbah Majid. Dan alhamdulillah setelah Mbah Majid wafat, saya ditunjuk keluarga yang meneruskan pondok pesantren Kedunglo adalah saya. Kemudian Wahidiyah dicipta Mbah Majid disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya Wahidiyah berfadilah menjernihkan hati. Semua doa selawat itu ada asrornya, ada ioninya, macam-macam. Salat nariyah masyhur, selawat untuk mohon rezeki yang jembar. Atau kamilah mungkin di Madura ini syafasur. Siapa membaca nariyah 4444, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Ini di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya NU di Indonesia, sangat masyhur selawat nariyah itu. Dan Mbah Majid dulu sebelum mengarang Wahidiyah mempeng selawat nariyah. Sampai beliau itu keadaan tidur tetap bisa membaca. Yang tidurnya jasadnya saja. Dia berkata saya membaca nariyah, saya tidur tetap membaca. Aku datang, aku tidur. Yang datang di kamarku siapa? Aku diberitahu. Yang tidur dan jasadnya, jiwanya tidak tidur, tetap tawajuh kepada Allah SWT. Majid ulama besar, orang jarang diberi kemampuan sejauh ini. Tidak setiap orang ulama diberi kemampuan sejauh ini. Lantas bagaimana bekerja mengecam Wahidiyah itu? Ya, kredibilitasnya kurang kalau untuk mengecam Wahidiyah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah disampaikan pada masyarakat, semua merasakan hatinya makin tenang, mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa berhati-hati. Di samping itu diberi ajaran lillah dan billah. Lillah yaitu menerapkan dalam hati semua perbuatan kita harus diniati ibadah. Kita sholat ibadah, bukan neraka dan surga. Kita bekerja bukan uang tapi ibadah kepada Allah. Kita ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita mengaji, apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diniati ibadah. Kita datang di tempat ini harus niat ibadah. Bagi saudara yang belum niat, nanti sekarang niat ibadah. Kalau tidak, kedatangan kita sia-sia. Hanya buang tenaga, buang uang, buang waktu, tidak punya nilai ibadah. Mari kita niat ibadah dengan ikhlas, maka kedatangan kita jadi ibadah lillah, sehingga semua hidup kita ini punya nilai ibadah. Hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin nawa. Mana? Apa yang kau lakukan, semua perbuatan tergantung niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah perbuatan ibadah. Jika tidak, ya tidak. Maka apabila kita mampu menerapkan setiap naik turunnya nafas, ini belum ada ajaran yang ibadah setiap naik turun nafas ini pada Wahidiyah. Meditasi terus. Yatullah qalbuhu yatullah daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah daiman selamanya. Setiap naik turunnya nafas, hanya Allah yang ada dalam dirinya. Semuanya ibadah, maka semua hidupnya ibadah. Cocok dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka kita tidak mungkin bisa ibadah 24 jam kalau tidak menerapkan lillah dan billah. Kedua, billah, penerapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan. Kita bergerak, kita makan, kita sholat, kita zakat, kita ke kantor, kita ke laut, semua itu la haula wala quwwata billah. Berjalan yang menjalankan Allah, berbicara seperti saya ini Allah yang menggerakkan. Kita mendengar, kita melihat tanah, terlihat Allah. Ya Allah fi kulli syai'. Melihat lampu, Allah yang tampak. Melihat alam, Allah yang tampak. Sehingga seolah-olah melihat Allah dalam segala bidang. Ini ajaran tasawuf. Yang maafnya di pondok-pondok belum diajarkan ini.
Jadi mungkin saja nanti di ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah. Kalau aliyah pondok pun belum diajarkan ini. Bahkan ini di thariqah aja belum diajarkan. Masih ilmu thariqah di thariqah ini. Ini ilmu tinggi sekali ini. Maka jarang yang bisa ini kalau tidak taufik hidayahnya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ibadah tidak merasa. Orang belum lillah dan billah, pasti di dalam sholatnya ada ujub, ada riya, ada takabur. Tidak bisa menghindari termasuk diri saya sendiri. Saya pidato ini, kalau nggak lillah billah, linafsi binafsi. Pasti aku merasa saya bisa pidato, merasa ibadah, merasa baik. Ini ujub dalam diri saya jika saya pidato tidak dengan keadaan ini. Nggak usah orang lain, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tadi katakan, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila hudan. Barang siapa tambah ilmunya, apa itu sarjana hukum, apa itu sarjana agama, apa itu seorang ulama besar, jika tidak dapat hidayah, pasti makin jauh dari Allah SWT. Mengapa? Karena merasa ngalim, merasa pandai, merasa benar, merasa inilah, ini sudah salah semua. Tawadhu sudah tidak ada lagi ini. Yang ada pemikiran politik saja yang ada ini. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah marah perlu diluruskan. Sang alim apapun juga, kalau nggak ada tasawufnya, malah petaka. Lillah dan billah itu penerapan asyhadu alla ilaha illallah. Kita percaya Tuhan satu, Tuhan kuasa, Tuhan punya kekuatan, tapi kita masih merasa kuasa, merasa hidup, merasa kaya, merasa ini semua adalah syirik walaupun khafi. Namanya syirik khafi, syirik yang samar-samar, tidak tampak, kelihatannya itu ibadah, tapi kalau diteliti ternyata syirik kepada Allah SWT. Itulah, maka besok di akhir itu banyak orang kecele, ya Allah kecele, aku dulu ahli ibadah kepadamu, aku ahli zakat, aku ahli podium seperti saya ini, tapi mengapa catatan amalku tidak ada di akhirat? Kadzabta, kamu menipu, bukan ibadah karena aku, kau pidato bukan karena Allah, kau sholat bukan karena Allah, kau bekerja bukan karena Allah, karena dirimu sendiri, kata Allah. Maka kau tidak akan ada amal sama sekali walau ahli. Maka dikatakan Rasulullah SAW, umatku nanti ada yang di dunianya ahli ibadah, ahli amal, ahli pidato, ahli ngaji, tapi dia di akhirat tidak punya catatan apa-apa. Dan ada umatku yang kelihatannya dia tidak pernah ibadah, tidak pernah ngaji, dia kelihatannya hanya orang biasa, orang nakal, tapi dia hatinya bersih, baik. Dia nanti yang panen di akhirat penuh dengan amalnya. Ini kata Nabi. Saya lupa bahasa Arabnya. Karena itu mari kita hati-hati. Yang alim, yang pandai, hati-hati. Apalagi yang bodoh, harus lebih hati-hati. Terutama saya sendiri. Jangan sampai saya bicara ini didorong oleh nafsu. Sama saja mencuri, mencuci pakaian kotor, dicuci dengan air yang kotor tidak akan bisa bersih. Membersihkan hati, dibersihkan dengan hati yang jelek tidak akan baik. Maka doakan saya pidato ini ya dengan lillah dan billah. Sebab kalau nanti saya tidak billah, aura yang keluar dari mulut saya kepada hati sampean itu busuk semua, yang tidak akan bersama dengan taufik hidayahnya Allah SWT. Maka mari bersama-sama mohon kepada Allah kita diberi taufik hidayah dengan Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lirasul dan birasul. Lirasul, semua perbuatan kita nyati ibadah kepada Allah. Di samping itu kita bisa ibadah, bisa tahu baik dan jelek, ini jasa Rasulullah. Ini dilatih setiap naik nafas. Mari dilatih semua merunduk melatih. Ini yang bicara hati ke hati, bukan telinga. Mari, bisakah sama semua? Mari kita menangis. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ini taqarruban ilallah. Jangan hura-hura di lapangan ini. Kita harus menangis kepada Allah dengan penuh dosa yang kita bawa menghadap Allah Ta'ala.
Lillah billah li rasul birasul ini dilatih. Setiap naik turunnya nafas. Kalau bersih, kita menjadi orang yang mukhlisun, bersih. Kita menjadi orang yang abidun, ibadah. Tidak ada nafas detik-detik yang tidak digunakan ibadah, apalagi sholat. Orang yang senantiasa lillah kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah dengan niat ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada Allah, itulah waliullah. Walaupun belum tingkat makrifat. Barang siapa yang telah billah, maka dia orang yang wusul. Wusul tingkat dan makom farku, makom jam'u, makom farkusani masih banyak. Saya tidak menerangkan itu terlalu jauh, ya sekedang saya terangkan sebagai pengantar saja. Nanti kalau jadi pengamal bisa didalami. Kalau saya terangkan ya subuh gak selesai nanti. Para bapak, para ibu yang kami mari bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Alhamdulillah, sholat wahidiyah tidak dibaca, mudah menerapkan ini. Di samping itu para hadirin, tidak sedikit pengamal wahidiyah itu dikaruniai Allah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sangat jarang sekali, sulit ketemu Rasulullah. Pengamal wahidiyah banyak, ya Sayyidi ya Rasulullah 100 kali. Ru'yan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi saya ke Batu Ampar, saya ke Makom Mujadah. Pengamal kita ditemui Mbah Abu Samsuddin Batu Ampar, diberi petunjuk-petunjuk gitu dan lapor dengan saya. Soal begini di waktu banyak orang yang ketemu Rasul, ketemu orang-orang yang mati banyak. Bahkan banyak para makbaroh itu kirim salam pada saya. Sunan Ampel pernah kirim salam dengan saya, Ki Ageng Selo kirim salam dengan saya, banyak. Dia katakan, salamku pada Romo Yai karena aku berusaha tidak jadar. Terima kasih, sampaikan nanti kalau suasana. Saya sering orang umrah dan haji, saat itu salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang dijumpai Rasulullah bisa membalas kepada saya salam itu. Wah, mosok kamu semudah itu bisa ketemu Rasulullah? Bukan kita, ini fadlnya Allah. Kalau nggak percaya dicoba saja, bukan kecam mengecam ini. Dicoba, kalau enak, kalau nggak enak ditinggal, gitu aja. Ini amalan, enak kan? Nah, jangan wah nggak mungkin kamu orang kepet ketemu Nabi. Suudzon dulu belum ini. Itulah fadlnya Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Mungkin orang kere, mungkin orang besar. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabat, besok setelah aku mati, ada orang yang paling dekat kepada Allah dan doanya paling jabai. Kalau kau menangi ya Umar, ayah bakal semua, mintalah doa kepada orang itu. Siapa Rasulullah? Wes al-Qarani. Abu Bakar mencari sampai mati gak ketemu. Kemudian Umar bin Khattab tanya di sekitar Ka'bah, adakah orang yang namanya Wes al-Qarani? Yang disebut-sebut Rasulullah orang dari Yaman. Satu saat ada orang seperti pengemis tidur di Ka'bah. Ka'bah nggak seperti sekarang ini, dulu sepi. Adakah kamu semua yang namanya Wes al-Qarani? Ada orang jembel tidur dengan jubah yang kasar. Aku Wes al-Qarani. Ada apa? Betul rumahmu dari Yaman? Betul. Aku diperintah oleh Rasulullah SAW mencari orang yang namanya Wes al-Qarani ketika setelah mati Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa orang nama Al-Qarani adalah orang yang pada waktu zaman itu orang dekat kepada Allah, dan jika aku ketemu mintalah doa kepada mereka. Hai Wes al-Qarani, aku bukan karena menganggap kamu orang ampuh, orang apa, tapi karena perintah Rasul, doakan aku akan mengampuni. Itulah Allah memberikan hidayah, tidak harus orang kaya, orang miskin, tidak harus ulama besar, siapapun. Pernah terjadi lagi pada Imam Ghazali. Imam Ghazali ulama besar pada waktu itu, karangannya jam 400 ilmu. Kemudian satu saat dia ketemu kedatangan tamu-tamu negara, menteri, ketua majelis ulama pusat kalau sekarang. Kemudian makmum pada Imam Ghazali. Kemudian ketika makmum, adiknya ikut makmum, adik Ghazali. Setelah sholat mufarokoh, dia mengundurkan diri dari sholatnya, meninggalkan.
Imam Ghazali tersinggung. Hai, setelah selesai, hai adikku, pejabat-pejabat besar semua menghormat aku, makmum di belakangku, dan kau adikku, mengapa kau nggak menghargai aku, malah meninggalkan aku ketika sholat? Kata adiknya, aku minta maaf, wahai kakakku yang tercinta. Engkau orang alim, orang besar, orang dekat dengan raja, aku orang biasa. Tapi aku tadi ketika sholat melihat jubahmu ada darah. Sungguhnya ada apa sih kamu itu? Imam Ghazali tertekun dan menangis. Wah, adekku yang saya cintai, betul kamu. Aku penuh darah. Ketika aku sholat, tidak hadir hatiku kepada Allah, tidak menghadap Allah, tapi teringat karangan saya sedang berhenti di Mazhab Had. Imam Ghazali pada itu mengarang buku fikih mengkamsikan bab haid. Ketika Imam Ghazali sembahyang teringat itu, maka adiknya melihat ada darah. Imam Ghazali menangis, wahai adikku, kau diberi ilmu yang setinggi itu, dikasyaf kol hatimu oleh Allah, hingga tidak ada tabir lagi, semua yang tidak bisa dilihat manusia kau bisa melihat. Siapakah gurumu itu? Kemudian adiknya, tidak mungkin kakakku kau berguru, kau orang besar, kau orang alim, kau tidak mungkin berguru kepada guruku. Siapakah gurumu? Tidak mungkin. Sudah, aku berjanji, walaupun anjing gurumu nanti, saya akan sumpah, coba saya copot dan akan simpuh di hadapan gurumu, aku berguru. Kau berjanji betul? Ketika tahu guruku yang sungguhnya, aku bersumpah. Al-Ghazali, datanglah di jalan raya ini, di sana ada tukang sul sepatu. Dia hanya tukang sul sepatu, dia hanya tukang dandani sepatu buntut. Itulah guru saya. Imam Ghazali berangkat betul, datang dengan jubah seperti saya, menemui orang saat itu. Wahai Imam Ghazali, kau orang besar, adakah sepatumu yang rusak yang akan saya perbaiki? Aku di sini tidak akan memperbaiki sepatu. Aku mencari gurunya adikku yang namanya ini, aku yang berguru. Oh, kamu salah. Aku tidak punya murid seperti itu. Aku hanya tukang sepatu. Sudah, carilah yang lain. Tidak, aku yakin engkau orangnya. Aku tukang sepatu, semua di kota Baghdad tahu kalau aku tukang sepatu, pekerjaan yang hina, yang melarat fakir. Aku tidak punya ilmu setinggi itu. Aku berjanji, jubahku akan saya copot, kehormatanku akan copot semua, akan simpuh di hadapanmu, akan nyucap ilmumu itu. Kemudian orang itu, sungguh kau ingin berguru? Aku ingin mencoba kamu. Lepaslah surbanmu, lepaslah bajumu, kehormatanmu hilangkan semua. Kamu orang yang alim, karanganmu 450 kitab, tinggalkanlah telanjang bulat di hadapanku, akan kuterima kau sebagai muridku. Imam Ghazali kemudian menyerah, datang ke rumahku. Begitu datang, tolong bersihkan kamarku, bersihkan kamar mandiku, bersihkan WC-ku. Diuji oleh gurunya ini. Imam Ghazali sudah yakin, ditinggalkanlah kebesarannya. Berguru dia beberapa tahun, kemudian beliau uzlah di Menara Baghdad, dan akhirnya beliau berhasil masyhur seorang Sultanul Aulia pula. Imam Ghazali juga akhirnya masyhur seperti menjadi Sultan Aulia yang punya thariqah Ghazaliyah. Tapi thariqah Ghazaliyah ini kurang masyhur. Para bapak yang hormati, Syekh Abdul Qadir Jilani berguru ini harus macak gendeng selama 3 bulan di kota Baghdad. Diuji gurunya, kau betul Allah tidak butuh kehormatanmu. Jika kau masih merasa terhormat, kau tidak akan sampai dengan Tuhanmu. Hilangkan kehormatanmu. Abdul Qadir keliling penggaya setiap hari, keliling kota seperti orang gila. Semua menghina Abdul Qadir Jilani. Sekarang Abdul Qadir Jilani orang gila, dihina. Diuji apakah dia masih harga diri seorang ulama besar. Tuhan tidak butuh dengan kebesaran-kebesaran semua.
Akhirnya Abdul Ghazali 3 bulan berhasil diterima guru dan masyhur ya Abdul Ghazali menjadi sultan aulia yang punya thariqah Qadariyah di Indonesia masyhur itu. Sekarang ilmu itu diberi begitu saja tanpa harus demikian. Mbah Majid memberikan ilmu ketika setelah ketemu Rasulullah diperintah ini. Alhamdulillah kita diberi banyak ketemu Rasulullah SAW, banyak yang diberi pengalaman gaib, dibuka Ainul Basirohnya, dan banyak sekali. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari begitulah fadlnya Allah diberikan kepada kita tanpa harus bersusah-susah, harus mencari guru kambil kemana-mana, tidak perlu, datang kepada kita lewo-lewo. Tapi bagi orang yang tidak dapat hidayah, dia akan tidak bisa, kedatangan nur itu dianggap itu tidak tepat. Maka sesungguhnya semua adalah petunjuk dari Allah, tinggal kita diberi hidayah oleh Allah atau tidak. Kalau tidak, kita akan tidak mendapat ilmunya Allah ini semua. Para bapak, para ibu yang hormat, di samping diberi asrar dekat pada Allah, diberi pengalaman rohani, bisa ketemu mati, bisa tahu apa yang belum terjadi, ya, juga diberi asrar kauniyah. Banyak pengalaman saudara kita yang punya kesulitan, apa soal ekonomi, apa soal pangkat, apa soal apa saja, kalau dipempeng diijabai Allah. Orangnya punya utang ratusan juta atau miliaran, ijabah. Bahkan tamu saya dari 8% hanya orang yang sambat ekonomi pada saya. Kalau ekonomi ngacung lurah, ngacung DPR, ngacung bupati, ini yang tamu saya semua ini aja. Nyata aja. Kusaipulo Yusuf yang ini ini datang pada saya. Bupati Blitar, Bupati Tulungagung, Bupati Kediri, Wali Kediri, Galek, ya, Bupati Gresik, ini semua datang pada saya. Bupati Boyolali, kemarin itu Rustining saya kata PDI itu datang. Alhamdulillah, hanya ya Sayyidi harus amalkan, insya Allah ijabah. Kita tinggal, alhamdulillah banyak yang diijabahi karena ya Sayyidi ya Rasul. Jika hajatnya besar, ya Sayyidi ya Rasulullah 10.000 sekali duduk atau 2 jam. Caranya membaca Fatihah pada Kanjeng Nabi 7 kali, kemudian membaca pada Al-Ghaus ada zaman atau Sultanul Aulia ada zaman 7 kali. Kemudian matur, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah, diampuni dosa-dosaku, keluargaku, masalahku dan tanggaku. Doakan diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, doakan hajatku ini ijabah, apa penyakit, apa ekonomi, atau anak sekolah, atau karier dan sebagainya. Dulu maaf Pak Waka, Pak Sutisna, ini orang Bali, Brigjen terakhir, istrinya adalah Bendara Mabes Polri. Ini datang pada saya, pada itu dia Waka Polair di Indonesia. Datang pada saya, yai saya minta doa. Doa saya itu ini, sama kang orang Hindu, tidak apa-apa. Saya bacanya, terus dibaca. Setelah 3 bulan, kalau nggak 5 bulan, datang lagi. Gimana dapatnya? Alhamdulillah yai. Sekarang saya baru diangkat. Saya diangkat Kepala Polisi Laut se-Indonesia. Dan saya minggu depan diangkat Brigjen. Istri saya tidak mau, istrinya juga masih kolonel pada itu. Dan alhamdulillah saya sudah haji. Kemudian saya diundang di kantornya Tanjung Priok meresmikan Masjid Polair, itu yang meresmikan saya. Jadi kalau bapak-bapak, mak polisi nanti Tanjung Priok, di kantor polisi laut se-Indonesia, itu yang meresmikan masjidnya saya. Insya Allah itu. Nah, Burum ini Bendara Mabes Polri. Kemudian yang terakhir, kalau nggak lalu dia Kapolda Banten, sekarang pensiun di Lemhamnas. Nah, Bu siapa itu, Bu Rumiati. Insya Allah nanti di Pati akan ketemu saya. Dan kemarin saya suruh kepada Kapolri untuk saya undang di pondok saya. Dan kemarin saya ketemu di Bumi Selawat di Sidoarjo dengan Kapolri. Saya makan bersama Kapolri dan bersama Gubernur Pak Karwo. Saya katakan nanti datang pada pondok saya. Yang datang lebih 100.000 Pak Kapolri. Oh iya, saya minta HP ini. Nah itu insya Allah, dan saya menyuruh Pak Tisna ketemu ajudannya, dia juga mengatakan ya saya juga ikut datang ke Sidoarjo pada waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti tanggal
Apa? Lupa saya, musyawarah kubro itu. Ya, nah, itu nanti malam terakhir beliau akan hadir. Dan saya mengundang Pak Jokowi, tapi tidak berkenan karena Kediri. Semua pejabat tidak ada yang berani masuk Kediri. Kediri Pati Kudus. Kalau di luar, saya siap ya. Ya udah nanti saya undang di Tasikmalaya. Insya Allah nanti dengan Pak Jokowi saya di Tasikmalaya. Setelah kubro nanti kita akan mengadakan musyawarah nanti susanah provinsi Jawa Barat. Kalau ini Jawa Timur, Jawa Barat nanti di Tasikmalaya. Akan nanti kalau agak 2019 saya katakan kita nanti di Senayan. Kita kumpulkan pengamal kita dari Lampung, dari seluruh Indonesia. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan. Nah, kemudian Wahidiyah ini tidak berpolitik, bukan partai politik, bukan golongan. Wahidiyah hanya amalan, bukan politik. Maka Wahidiyah bukan PKB, bukan PDI, bukan P3, bukan PAN, bukan apa. Mazhab Wahidiyah tidak bermazhab. Terserah pengamal, mau Muhammadiyah terserah, mau NU terserah. Ya, bahkan ada yang orang Bali, Raja Bali itu pengamal saya, pengamal Wahidiyah. Ada pengamal di Bali 300 orang. Ya, banyak. Bupati Barnabas Inarotali itu Katolik. Dia ngebel saya minta doa. Doa saya hanya ini, Pak Barnabas. Tidak apa-apa ya, bacakan. Nanti kalau jadi, saya titip jamaah saya di sana. Alhamdulillah, dia juga jadi Bupati Inarotali. Kemudian tolong jamaah saya. Alhamdulillah, kemudian salah satu jamaah kita ini, nanti Pak Joko, sekarang Kepala Diknas di sana. Insya Allah nanti di flat akan jadi Kepala PU di Inarotali. Dan besok tanggal 3 saya akan ke Papua. Seminggu di sana, nanti tanggal 10 ya semacam ini di seluruh Papua, di Iran Barat nanti. Nah, dan ada beberapa saudara kita yang akan ikut. Tadi seperti Pak Arifin dari Bali, tadi ngomong, saya seminggu, ya saya ikut seminggu, beberapa akan ikut. Saya itu tidak pernah di rumah, terus keliling terus saya, tingkat kabupaten-kabupaten. Nah, di Wahidiyah tidak berpolitik. Terserah, Bapak yang Muhammadiyah boleh ngamalkan. Apalagi NU. Anda bahkan yang Syiah ada. Ngasyiah boleh, tapi kamu tidak boleh mensyiahkan. Dari Hizbut Tahrir ada pengamal, tapi kamu tidak usah narik ke Hizbut Tahrir. Ya, maafnya aja. Jadi jangan berpolitik, hanya ngajak taqarruban ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Insya Allah kalau ini akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan jika betul-betul munajat. Tadi katakan, Iqbalu Allahi bisiddati dzulli wal inkisar. Ma'atabarri anil hauli wal quwwah. Aslu khairin dunyawiyyin au ukhrawiyyin. Siapa yang bisa menghadap kepada Allah berdoa dengan rasa membutuhkan pertolongan Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa zalim di hadapan Allah, mencucurkan air mata, dan merasa tidak punya kemampuan apa-apa, kemampuan doa aja tidak bisa, disitulah saat akan ijabah dari Allah SWT. Bagaimana kita membutuhkan seperti orang gelagapan di laut, hap, sudah tidak ada harapan. Itulah kebutuhan yang sungguh-sungguh. Jika kita berdoa punya perasaan seperti itu, insya Allah akan dijabah oleh Allah SWT. Tapi bukan karena itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa soal ekonomi ada, doa soal keamanan ada. Allahumma innaka aminun min kulli syai', itu diberikan bayai. Ya. Doa keamanan, doa ekonomi, doa ilmu laduni, doa kecerdasan. Siapa yang ingin cerdas anak sekolah ada. Bahkan tidak sedikit orang yang tak punya anak, saya suruh membaca itu, insya Allah punya anak kamu. Sebelum kumpul dengan istrinya, salat hajat dulu 2 rakaat, syukur keramas dengan istrinya. Kemudian salat hajat, mohon pada Allah bisyafaati Rasulullah SAW, nyuwun diberi rezeki anak. Nanti setelah itu kumpul dengan istrinya. Pada waktu kumpul, jangan lupa kepada Allah. Di situ banyak lupa karena nikmat hubungan suami istri itu. Umumnya lupa, jangan lupa. Dan ketika mani keluar,
mintalah pada Allah anak, insya Allah ijabah punya anak kamu. Dan tidak sedikit alhamdulillah yang oleh Allah bertahun-tahun tidak punya anak, diijabahi oleh Allah punya anak. Ini barokah as-sholawatul wahidiyah. Saya ketemu Pak Bawung Doyono ketika mau presiden, sama baca. Dia cerita dengan saya, dibaca di Madinah. Kemudian biar ada suara di tengah dia dan dia akan jadi presiden. Ini Pak Doyono. Pak Nuh itu Menteri Pendidikan. Pak Mahtuh Basuni, ya, Bu Sri Mulyani, semuanya pengamal itu ya. Pak Budiono, Mbak Yunya, Pak Budiono, adiknya Budiono, Bu Tati datang pada saya. Ada kesulitan Nyai, doa sendiri aja, jangan nyuruh saya. Bimbing lain, kamu doa sendiri. Apa saya tukang doa opaan, saya tidak mau doa sendiri. Alhamdulillah banyak di antara kita anak sekolah dan sebagainya. Pagi dia kita bentuk yayasan yang berpusat di Kedunglo. Sampai seluruh Indonesia sudah kami bentuk perwakilan. Di Jawa semua kota sudah ada perwakilan Wahidiyah sampai tingkat kecamatan, tingkat desa dan tingkat RT. Tidak ada di Jawa yang belum ada perwakilan Yayasan Wahidiyah. Di Sumatera semua sudah ada, di Palembang, Lampung ya, sampai tingkat kecamatan ada. Yang belum aja di Aceh resmi, tapi pengamal sudah ada Aceh sama Padang. Di Sulawesi mulai Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo sampai Manado sudah ada. Ya, di mana itu? Di Bugis atau di mana? Saya lupa. Sulawesi Utara itu. Ya, sudah ada semua. Di Bali, di Mataram, ya. Kemarin saya ke Sumbawa, ya, di sana Sumbawa besar masih. Di Flores, di Adunala Rantuka. Tahun kemarin saya datang di Adunala Rantuka. Insya Allah sudah rata. Bahkan di Malaysia sudah saya bentuk perwakilan Yayasan Wahidiyah dan sudah ada pengamal. Maka Kubro tidak kurang orang 25 atau 20 datang. Nah, di Batam ada, di Singapura ada, bahkan di Jeddah dan di Saudi Arabia sudah ada pengamal Wahidiyah. Alhamdulillah Wahidiyah sudah bertaraf internasional. Dan Wahidiyah tidak hanya bicara tauhid. Wahidiyah ingin membantu pemerintah di bidang pendidikan. Di kedua ada TK, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Ibtidaiyah, Aliyah. Ada perguruan tingginya di Dunglo. Ya, ada 16 prodi, ada informatika, ada teknik kimia, teknik industri ada, semua ada. Hukum saksiah ada. SMP Wahidiyah itu sudah saya bentuk 17 SMP. Pondok pesantren sudah ada bentuk 8 pondok. SMA-nya ada 8 pondok. Di Samarinda ada pondok pesantren dan SMP SMA. Di Pontianak ada pondok pesantren dan SMP SMA. Yang akan kita bentuk lagi yaitu di Irian Barat. Insya Allah nanti akan kita bentuk pondok pesantren, sudah ada tanahnya 2 hektar di sana. Kemudian kemarin di Sumbawa tadi kemarin saya juga dihibai tanah 4 hektar untuk pondok pesantren dekat pondoknya Pak Din Samsudin. Ya alhamdulillah ini di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi kita bantu pemerintah. Kita punya koperasi, setiap kecamatan ada koperasi Wahidiyah milik pengamal, kita bimbing. Dan sudah terbentuk 900 koperasi. Dan ini belum saya perbolehkan terima bantuan pemerintah. Semua kita bantu dari pusat. Tahun kemarin saya menyalurkan dana 16 miliar. Tahun ini saya rencanakan 22 miliar saya bagikan kepada seluruh koperasi. Dan saya akan memberikan bantuan kepada perorangan 50 juta sampai 100 juta. Saya sediani 5 miliar dana yang saya sediakan untuk seluruh pengamal biar ekonominya bangkit. Dan kita nanti akan membentuk asosiasi pengusaha Wahidiyah. Ini saya rencanakan. Bahkan kita akan membentuk surat kabar Wahidiyah. Ini sudah saya rencanakan, sudah dimulai ini. Alhamdulillah. Di bidang kesehatan kita ada klinik-klinik. Insya Allah nanti akan kita bentuk rumah sakit di seluruh daerah. Insya Allah nanti Wahidiyah akan bantu pemerintah secara komprehensif sebagai partner perintah di dalam pembangunan bangsa ini. Para hadirin yang dihormati, mudah-mudahan rencananya diridhoi Allah SWT. Kita semua diberi dunia hasanah, fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar, diselamatkan api neraka. Mari para hadirin,
Kita tidak hanya bisa menangis kepada Allah atas dosa kita, tapi kita ikut membantu pemerintah membangun, mengisi pembangunan di Indonesia. Kita malam ini memperingati 17 Agustus yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita dengan pengorbanan-pengorbanan kita. Kita sekarang mengisi kemerdekaan. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Kita perorangan tidak mungkin, maka dengan sistem lembaga. Apalagi sekarang digalakkan satu NKRI, yaitu negara Pancasila, bukan negara agama di Indonesia itu. Maka tidak bisa Indonesia dikuasai satu agama. Indonesia tidak bisa dikuasai satu golongan. Kota pun tidak bisa dikuasai satu golongan, Pak Waka. Ini hukum ini, tolong ini. Ya, kalau ini melanggar ini nanti dilaporkan, nanti kena ini. Ini bukan negara agama, bukan kota agama, kota nasional Pancasila yang memberi hak setiap warganya menjalankan keyakinan masing-masing. Para hadirin yang kami hormati, kami mohon perlindungan kepada pemerintah daerah Sumeneb, kepada pengamal saya, kepada Pak Wakapolres. Kami minta perlindungan pada jamaah saya yang ada di Sumeneb. Ini kami punya hak hidup di Indonesia. Dan kami mohon pada ulama-ulama yang bijaksana, yang arif, mohon bimbinglah pengamal wahidiyah. Jika jamaah saya ada kesalahan, ada kekeliruan, tolong jangan didiskredit, tapi panggil, tegurlah anak. Insya Allah orang wahidiyah menerima, ditegur, diperingatkan siapa saja, asal dengan mau'izatil hasanah, bukan dalam arti bermusuhan. Betul-betul merangkul. Oh ya Pak Wahidiyah, kamu salah menengkene, insya Allah saya akan terima tangan berdua, dan ada pengaman dan terima, laporkan pada saya, karena itu ajakan yang baik. Saya mengatakan Wahidiyah harus satu, tidak bertentangan dengan agama yang dianut masing-masing. Agama Islam sendiri firqah-firqah, banyak paham, semua dilindungi oleh Allah. Dan di Indonesia masih halusan jamaah. Kalau diragukan NU-nya, mbah saya pendiri NU juga. Orang yang ulama tahu pasti. Saya tadi ke Batu Ampar, ceritanya di Montar hanya Mbah Ma'ruf Kedunglo. Karena apa? Sebelum Mbah Ma'ruf Riyadhah di sana, Batu Ampar ini belum masyhur seperti ini. Ya masih kuburan. Setelah Mbah Ma'ruf Riyadhah itu masyhurlah Pak Sari Batu Ampar. Maka Batu Ampar tidak bisa lupa dengan Mbah Ma'ruf Kedunglo. Tadi saya ketemu Ki Ahsan tadi ngomong dengan saya, Ki Romli terus ceritakan Mbah Ma'ruf ya. Iya saya dengar, tapi saya yang dolim. Saya baru ini masuk di Batu Ampar, belum pernah hasil. Dulu kalau Riyadhah ke Batu Ampar harus jalan kaki, tak boleh naik mbak saya. Karena saya dulu jalan kaki. Dari mana? Dari Dunglo, bahkan dari Ngadruwe. Sekarang kalau mau diadoh jalan kaki, maka keluarga ke Dunglo dulu, kalau ke Batu Ampar jalan kaki. Gak mandi kalau gak jalan kaki. Keluarga saya, misanan saya itu kalau ke Batu Ampar jalan kaki. Tapi saya tadi naik mobil dan pulangnya naik bersepeda. Dan alhamdulillah tadi rombongannya ada 270 sepeda. Ini setiap dadakannya. Para hadirin yang kami hormati, inilah Wahidiyah. Saya terangkan secara komprehensif, bidang politik, bidang ekonomi, bidang apa saja. Dan sekarang saya mohon kepada ulama di Sumeneb sini dengan rendah hati. Saya mohon maaf kalau ada pengamal saya yang kurang adab, kurang berkenan. Memang manusia al-insanu mahalul qada, manusia penuh kesalahan. Saya menerima disalahkan. Oh maaf ya Sampang, ya apapun rumahnya rumah Sampang ya. Jadi saya minta maaf jika ada pengamal yang kurang tepat, tidak bisa menyusun diri di Sampang sini. Saya terima tegurannya, tapi dengan niat yang baik, dengan hubungan yang baik, jangan diskredit dan seolah-olah Wahidiyah itu bukan ajaran Islam. Maaf. Saya luruskan, dan sekarang Pak Wakapolres juga mendengar, beri penjelasan. Ya, dan kalau menegur, jangan ketika saya mau acara. Kesannya itu hanya menggagalkan saya itu. Panggil kalau tidak ada acara, kita begini. Jangan ada acara baru jadi persoalan. Itu tidak fair bahasa sekarang ya. Tuh, maaf ini kita banyak mendengarkan semua, tolong ini. Jika mau punya mau Wahidiyah, mau Muhammadiyah,
Muhammadiyah, Syiah dihubung-hubungkan dengan peristiwa itu. Ya, itu namanya operasi intelijen, itu namanya membenturkan orang, ya. Ini hanya pembenturan ini. Ya, ini kalau ini diketahui sama tahunya, maka maaf, mari kita duduk yang baik. Kita saling ingat mengingatkan, saling doa mendoa, al muslimu al-khul muslim. Islam itu saudaranya umat Islam. Dan wahidiyah penuh kesalahan. Maka harus tidak menyimpang dari agama. Kedua, tidak menyimpang dengan peraturan pemerintah dan perundangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan adat-adat setempat. Jika ini dipegang, ya insya Allah akan dingin, tidak ada apa-apanya. Dengan niat yang baik, yang saling menghormati. Dan saya sebagai pimpinan, saya mintakan maaf kepada masyarakat di Sampang jika ada pengamal saya kurang berkenan. Saya sebagai pimpinan yang tertinggi, maaf, saya minta maaf. Bukan saya minta benar, minta maaf. Dan mudah-mudahan saya dan kita semua dapat hidayah Allah, bisa memperbaiki kesalahan kita masing-masing. Para bapak, para ibu yang hormati, itulah ajaran wahidiyah. Menyikapi hal harus tadzoro dan tadzolul, merasa dosa, merasa hina, jangan merasa baik. Kita wahidiyah diajarkan bayai merasa dosa, merasa hina, menjadi sumbernya dosa seluruh dunia, menjadi sumbernya kejelekan adalah kita. Maka kita wajib nangis kepada Allah, mohon diberi ampunan, mohon diberi taufik hidayah. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua diberi taufik hidayah, pejabat diberi taufik hidayah, mulai RT, Pak Lurah sampai Presiden diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Semuanya termasuk diri kita. Tidak ada orang yang merasa benar. Pengawal dia harus yang pertama kali merasa salah. Bahkan kesalahan orang lain itu sebab kesalahan kita. Mengapa? Tidak mau mendoakan. Maka besok di akhirat ada peristiwa tuntut menuntut antara orang satu dengan yang lain. Yauma yafirru maru min abihi wa ummihi wa zaujati wa sahibati. Ada peristiwa yang tuntut menuntut orang dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keturunannya, karena haknya belum dipenuhi. Yang satu belum menyampaikan haknya, yang satu menuntut terus. Maka ada satu peristiwa di sana dalam tafsirnya, di akhirat nanti ada anak dan orang tua eret-eretan masuk neraka. Ini ya Allah, bapak saya dulu tidak mengenalkan aku kepada Allah, hanya dididik sekolah, dididik nyambut gawe. Aku kaya, tapi tidak kenal Allah. Hingga aku dimasukkan neraka. Aku tidak mau ya Allah, orang tua saya gantinya. Orang tua ganti melaju, ya Allah, aku dulu di dunianya mencari harta untuk anak saya. Sampai saya nggak semat ibadah kepada Allah. Kadang-kadang barang haram saya ambil karena anak saya terus bodoh saya. Saya sekarang mau dimasukkan neraka, saya tidak mau. Anak saya harus gantinya masuk neraka. Akan terjadi semacam ini. Bisa aku menurut sampean menurut aku di hadapan Allah nanti. Kalau itu terjadi bagaimana? Ulama saling tuntut menuntut antara ulama dengan muridnya, pejabat dengan rakyatnya, tuntut menuntut karena haknya belum diberikan. Mari orang hadirat, ini akan terjadi. Ini Quran. Maka mari jangan ada yang merasa benar. Mari kita merasa Allah. Kita doakan negara kita, mudah-mudahan pemimpin diberi taufik hidayah oleh Allah, bersatu padu, tidak eker-ekeran saja, hingga bisa membawa kita kepada negara adil yang makmur, yang diridhai Allah Ta'ala. Kita bukan orang politik, kita tidak bisa ikut campur, kita hanya berdoa. Kalau partai politik bisa di DPR, kita bukan golongan politik, kita hanya bisa berdoa. Tapi doa silahul mu'min, doa senjatanya umat Islam. Jika betul-betul Allah akan dapat ijabah. Para bapak, para ibu yang hormat, di samping itu dilatih kita menangis. Menangis mengapa? Di Quran katakan, Fakku kasiro fal yabhaku qalila. Menangislah yang banyak, ini Al-Quran. Tertawalah yang sedikit. Di dunia tempat menangis, di akhirat tetap tempat tertawa. Barang siapa yang di dunianya banyak menangis, besok di akhirat banyak tertawa. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena dosa, menangis karena mohon pertolongan Allah.
Tapi barang siapa yang di dunia tertawa dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya, dia akan menangis besok diambil akhirah. Kita sama saja. Kita ingin jadi orang yang menangis atau yang tertawa. Ini ajaran sahabat-sahabat dulu. Kalau Kanjeng Bina ndonga nangis, ada yang semaput juga banyak ketika Nabi. Kalau dulu saya sudah pernah Anda ke Mekah haji, menangis di makam Nabi. Kalau sekarang ada orang asing dengan menangis, Masya Allah, bagaimana dia nanti kalau menangis di akhirat nanti. Nabi-nabi semua ahli menangis semua, ulama-ulama besar, wali-walinya Allah semua ahli menangis semua. Kita sekarang asing dengan menangis, malah menganggap agama lain, agama Katolik. Semua agama bukan Islam saja mengajarkan menangis kepada Allah. Maka di Islam ada menangis, di Katolik ada menangis, di Hindu ada menangis, di Buddha ada menangis, semua ada menangis. Jadi jangan asing, jangan dipintar-pintir, maaf ini. Ini sungguhnya semua agama mengajarkan menangis, semua agama mengajarkan minta maaf pada Tuhannya. Malah kita yang sulit menangis. Ingat dosa saja jarang, bagaimana bisa menangis. Dikatakan orang yang iman kepada Allah, jika dibacakan ayat Allah yang mengancam, dia gemetar dan menangis. Hanya iblis kalau dibacakan Al-Qurannya tertawa-tertawain. Mari para bapak ibu, mari kita coba. Apakah kita bisa menangis atau tidak? Mari kita ingat dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa keluarga bapak-bapak kita, ibu kita, dosa para pejabat mulai Pak RT, Pak Klebon, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur sampai Presiden. Mari kita mohonkan ampun. Bahkan dosanya seluruh bangsa di dunia kita mintakan ampun. Kita mohonkan bertaubat hidayah kita, keluarga kita, semua bangsa-bangsa ini bertaubat hidayah sehingga mereka sehat rukun dan rukun. Terutama kita menagih dosa kita yang sangat banyak. Kita bayangkan bapak ibu sama di kuburan diseksa malaikat sana. Di sini kita makan kenyang, pakaian bagus. Lihatlah ibu sampean, lihatlah bapak sampean digodong malaikat di kuburannya berantakan. Sementara kita menikmati hartanya, kita menghabiskan hartanya, tapi dia diam bahwa kita digodong malaikat. Mari kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diterima amalnya, dan dibersamakan dengan kita dengan Rasulullah SAW fi daril akhirah. Al-Fatihah. Mari para hadirin, baik yang hadir di sini maupun luar, jangan ada yang tidak merasa punya dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah menangis dan minta maaf. Jangan asing dengan menangis, karena tangis itu bagian daripada kelunaan hati dan mata. Arba'u khisalin min alamati ala syaqawah. 4 perkara tandanya orang yang akan cilaka nanti diambil akhirah. 1, qasfatul qalbi, orang yang hatinya keras, tidak mau teringat dosanya, tidak mau merasa dosa. Dia baru maksiat saja tidak mau merasa dosa. Orang hatinya keras, hanya merasa benar saja keras. Wajumudul aini, orang yang matanya keras, sulit untuk mencucurkan air mata, padahal dia banyak melakukan dosa. Kalau sudah matanya keras, hatinya keras, dia hubbud dunya, yang dicarinya dunia saja bukan akhirat. Dia di harta bukan karena Allah, salat pun tidak karena Allah, hanya karena ingin najati minan nar, selamat dari siksa neraka. Kalau ini sudah hubbud dunya, siang malam yang diangan-angan harta, hilang saiti, susah setengah mati. Apa tanggane marat, orang butuh ngekei, tidak bu. Mari, itu hubbud dunya. Kalau sudah begitu orang hanya melamun, ingin kaya, tidak mau kerja, ingin pandai, tidak mau sekolah, ingin negara makmur, tidak mau berjuang untuk negaranya, diajak bangun pemerintahnya, malas. Ini tanda orang yang akan cilaka, besok di akhirat tidak akan mendapat kebahagiaan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang siapa yang mau merasa dosa, mau memperbaiki ya masyarakat yang belum kenal, mari kita ajak kembali pada Allah. Karena apa yang kita amalkan ini menjadi haknya mereka. Kalau kita sampaikan, kita dosa.
Tapi kalau kita mau berjuang, tubalil muslihina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Alangkah bejo kemayangan, kata orang Jawa, bejo yang tidak terhingga, orang yang muslihina bainan nas, yang mau berjuang untuk umat dan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang negara, terutama di bidang iman. Orang ini akan bahagia karena besok oleh Allah akan dikumpulkan bersama para muqarrabun fi daril akhirah. Siapa muqarrabun itu? Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang mendekat kepada Allah. Sehingga ada hadis, ma min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil, ada tidak henti-hentinya seorang hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia mujadah mati-matian, menangis setiap hari dan malam dengan amal-amal sunnah, sholawat, zikir, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtahu, fa idza ahbabtuhu, sehingga aku telah mencintainya. Kuntu, aku jadi tangannya ketika dia menjamah, aku jadi matanya ketika dia melihat, aku dari kakinya dia berjalan. Ini janji Allah. Sampai dilakoni oleh Rabi'atul Adawiyah ketika dia dari budak disiksa oleh juraganya karena dia budak, menangis sampai satu saat dia jazab. Jazab itu ketarik, orang ngalami gendeng karena Allah, jazab, sehingga tidak bisa dia itu menari. Ketika punya tamu kehormatan, dia disuruh nyanyi dan nari, kacau karena hanya menangis kepada Allah. Tuannya marah-marah betul, disiksa, disuruh berjalan di duri-duri dengan membawakan beban yang kuat, yang berat, disiksa. Tapi dia tetap tegar, tertawa terus kepada Allah. Sampai akhirnya si juraganya, siapakah sih Rabi' Adawiyah itu? Budak kok begini nih, disiksa, dia tidak gentar, diintiplah oleh juraganya. Kalau malam buta apa? Satu saat dia melihat Rabi' Adawiyah itu munajat kepada Allah, ya Habibi, ya Habibi, ya kekasihku, Laisali siwaka, tidak ada dalam hatiku kecuali kau. Menangis. Dia memakai sistem rojak, memakai sistem mengharap kepada Allah, menangis. Sehingga pada waktu itu ketika munajat, lampu-lampu gantung semua bercondong kepada Rabi' Adawiyah. Makhluk-makhluk semua bergeser mendekati Rabi'ah, berdoa. Ini dinceng juraganya. Lampu condong, kursi datang. Dia tahu kalau begitu Rabi'ah bukan orang sembarangan ini. Akhirnya pagi dipanggil, hai Rabi' Adawiyah, siapakah gurumu itu? Aku punya guru tapi tidak boleh mengaku. Sebenarnya di muridnya Syekh Sufyan Tsauri. Kau ternyata adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta maaf, aku hanya menganggap kamu seorang budak wanita. Ternyata kau lebih mulia daripada aku, juragan. Sekarang aku menghormat pada kamu, aku muliakan kamu, aku bebaskan kamu bukan jadi budak lagi sekarang. Tinggalkanlah rumah ini, kemana kau pergi? Atau kau ingin di sini akan saya cukupi hidupmu sampai kau mati? Kalau dia menjawab, aku pilih meninggalkan saja. Kehormatan ini semua tidak ada artinya. Aku kehormatan yang tertinggi, aku berjumpa dengan kekasih. Sampai akhirnya dia bertapa di satu gua yang besar dengan murid-muridnya. Inggris ketekan lawan yang luar biasa. Seperti tahun 46, kemudian ada Belanda, Ki Hasyim Asy'ari bikin fatwa, ya, resolusi melawan Belanda sama. Bergeraklah 10 November di Surabaya. Rabi' Adawiyah fatwa, an-nadhara Hizbulaton minal iman. Cinta tanah air adalah iman. Bangkitlah semangat bangsa Mesir untuk melawan Inggris. Sehingga rakyat Mesir yang lumpuh bangkit dan Inggris terusir dari Mesir. Harun al-Rashid kagum, siapa yang menggerakkan rakyat ini sehingga punya peraulan yang tinggi sekali. Panglima perang matur, ya Tuan saya, ada seorang wali wanita, dia berfatwa, apa itu,
Hizbul apa? Hizbul Watan minal iman. Siapa itu? Robi Adawiyah. Kirim 40 unta, makanan, pakaian, berlian, berikan dia. Berangkatlah jenderal ini datang kepada Robi Adawiyah. Saat di sana menyerahkan Barobiyah, ditanya ini apa? Ini pakaian-pakaian yang mewah dari sutra. Ini makanan-makanan yang lezat dan ini permata yang bagus. Robi Adawiyah geleng kepala. Kemudian mengambil pasir dan ditaburkan. Semua ini tidak lebih dari pasir yang tahu taburkan ini. Bagiku tidak ada artinya. Ditolak oleh Robi Adawiyah. Akhirnya dibawa pulang. Harun Rasyid diaturi kaku. Betul-betul wali orang ini. Sudah tidak mau dunia lagi. Kalau begitu aku datang, aku minta barokah sendiri. Itulah Harun Ar-Rasyid akhirnya datang sendiri berjalan menuju Rabbiyah, minta doa restunya, didoakan negaranya menjadi negara yang makmur. Itulah klimaks Rabbiyah diangkat Allah SWT. Bahkan akhirnya juragannya tadi yang dulu menyiksa akhirnya meninggalkan kekayaannya, ikut Rabbiyah, jadi santrinya Rabbiyah. Mengapa? Aku sudah lama sejak kecil kaya, sudah tidak artinya, sudah saya berikan orang lain, saya ingin jadi muridmu. Akhirnya juragan tadi berguru pada Rabbiyah. Insya Allah cerita ini masyhur di dunia pondok pesantren. Mari kita ya mengambil itibar, contoh-contoh ini untuk kita pakai sehingga kita bisa itba taqarruban ila Allah seperti Rabi'atul Adawiyah. Orang jatuh yang kami hormati, penjelasan saya insya Allah cukup. Apakah Wahidiyah dari segi paham, dari segi politik, dari segi ekonomi dan partisipasinya bagaimana Wahidiyah terhadap negara, insya Allah cukup. Para bapak yang kami hormati yang terakhir, mari kita praktek. Betulkah kita bisa menangis kepada Allah? Betulkah kita bisa merasa dosa? Atau mata kita yang keras? Tolong mari menangis. Tengoklah bapak ibu yang di kuburan, mereka disiksa. Kita makan enak, pakaian bagus, macam tampan cantik, tapi ibu kita digodom oleh, padahal kita menikmati harta orang tua kita. Al-Fatihah. 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 Orang hadirat sami'in sami'at yang di luar, saya akan mengajak pengamal membaca yaitu sholawat Wahidiyah sampai selesai. Bagi bapak yang hadir, yang di luar, yang belum kenal sholawat Wahidiyah, supaya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi bersama-sama. Kita bayangkan Kanjeng Nabi hadir di muka kita. Kita makmum nyekel jubah Kanjeng Nabi. Mohon pertolongannya. Jangan ada yang tidak merasa dosa. Dosa kita, anak kita, istri kita, dosa orang tua kita. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya yudadihan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya yud. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi ya yudadihan. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu. Nas'aluka Allahumma bihaq an turikona fi lujjati baril wahda hatta la nara
ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat mari suwan Kanjeng Nabi, anak-anakku, kowe yang masih punya masa depan, nangiso yang Kanjeng Nabi didongakne, kowe jadi anak yang soleh soleha, didadekne wong sing sukses sekolahmu, sukses uripmu, didongakne kowe dadi wong sing dipari sugih, iso nyukupi sak keluargamu kabeh. Mari bapak-bapak, anak-anak kita doakan mudah-mudahan mereka diangkat oleh Allah nah derajatnya setinggi-tingginya. Mari kita nangis pada Kanjeng Nabi. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu aroha wa adrikni wa qad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu syason ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi hadiyal wa aslahu aroha wa adrikni wa qad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu syason ya syafi'al khalqi salat alaika nurul khalqi wa aslahu aroha wa adrikni faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu syason. Mari nangis Kanjeng Nabi mohon pertolongan, jangan ada yang tidak jerit ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul. Ayo terbaca ya sayyidi ya Rasulullah. Para hadirat, nah, orang besok akan sakratul maut semuanya. Kita nanti husnul khotimah atau sul khotimah. Jika nanti pada waktu roh sudah hampir keluar dari ubun-ubun kita, iblis datang pada kita, kita dibujuk, diajak masuk neraka. Jika kita terpencot, kita masuk neraka, anak-anakku. Pada saat yang bersamaan, Kanjeng Nabi hadir di hadapan kita, datang untuk menolong umat-umatnya yang butuh pertolongan. Sebagaimana ada satu cerita, anak-anakku, ada seorang ini berhaji dengan ayahnya. Dalam perjalanan, ayahnya mati, anak-anakku. Kemudian matinya itu suul khotimah, wajahnya dirubah jadi wajah binatang oleh Allah Ta'ala. Anak ini nangis, ya Allah, mengapa anakku, mengapa ayahku wajahnya kok bukan wajah manusia, wajah binatang. Susah anak itu. Dalam kebingungan itu dia lari ke sana dan kemari. Pada saat kembali, tahu-tahu ada orang yang duduk di dekatnya orang tuanya. Yang paling mengherankan anak-anakku, bapaknya tadi yang wajahnya sudah wajah binatang berubah jadi wajah manusia lagi. Anak itu menangis, siapa panjenengan itu? Hai anak muda, aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahmu dulu ahli maksiat, ahli melakukan orang lain, tapi pernah membaca sholawat, pernah mendukung orang yang baca sholawat. Akhirnya aku turun hari ini karena aku diberitahu Allah bahwa ada orang yang mati sul khotimah dan dia pernah membaca sholawat denganku. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah ampunlah dosa orang ini. Dan Allah mengampuni dan orang tamu diampuni kembali ya manusia. Mari anakku, ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasul. Para hadirat, mari kita sowan Ghauzul Zaman atau Sultanul Aulia Zaman. Itu guru mursyid yang hakiki. Qalbuhu yatufla daiman, hatinya terus tawaf kepada Allah. Sirruhu yasil Allah, yasir fil alam kama yasir ruhul jasad. Rahasia jiwanya memenuhi jagat raya seperti padangnya matahari memenuhi jagat raya. Semua kena padangnya matahari. Maka dimanapun kita melihat ke atas akan tampak matahari. Begitulah Sultan Aulia, jiwanya seluruh dunia. Jika kita menghadap, kita akan diayomi sana. Sehingga pernah terjadi Ibn Athaillah As-Sakandari ini yang orang kita pakikam itu haji, ketemu gurunya dikejar, hilang. Kemudian kalau tidak membimbing lagi. Setelah pulang tanya pada temannya, apakah guru haji? Tidak. Kemudian sowan pada gurunya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ya guru, apakah anda haji? Oh tidak muridku. Tapi mengapa? Aku di Mekah terus ketemu anda. Aku tawaf ketemu anda. Aku sa'i ketemu anda. Aku mujadah anda hadir. Siapakah sesungguhnya anda? Wahai muridku, orang yang oleh Allah telah diangkat menjadi orang besar, jiwanya memenuhi alam. Kau di mana saja, asal kau berteriak dan ikhlas, hadir dia di hadapan kamu. Mari Sultan Aulia punya kemampuan ini. Muridnya di jagat barat, gurunya jagat timur, bisa membimbing dengan jarak jauh. Mari kita nangis pada Ghauzul Zaman. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin al-hadratil aliyah. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin al-hadratil aliyah. Ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'asalam dhallat wa dhallat rilati fi baldati khudbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma'asalam dhallat wa dhallat Unbiyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballah salatu alaika ma'asalami dhallat wa dhallat ilati fi baldati Unbiyadi ya sayyidi wal ummati. Mari anak ayah, mari bapak kita merasa gagal, buntu jalan, usaha kita gagal, kesana kami gagal, ekonomi gagal, negara kita gagal, mari nangis. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita tobat, nyuwun ampun dosa kita, sak gunung anan, dosa ibu kita, bapak kita, dosa pejabat-pejabat kita mulai RT, Pak RW sampai presiden, mari kita mohon ampun. Dosa bangsa-bangsa di dunia mari kita mohon ampun, terutama dosa bapak ibu kita di kuburan. Mana mbahmu digotong mulai kata ayo nangis. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'al lana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir ya sirri tawadina qarrib alib
Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ubir yasrif tawad qurrib ali bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal alihi waj'alil anama muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir iftawa qurrib ali bainana ya Rabb. Mari kita terakhir mohon barokah, dunia dari barokah, negara kita mudah barokah, buminya barokah, langitnya barokah, pemerintahnya barokah, dan para pemimpin di barokah. Mari kita nangis, negara kita barokah, buminya lainnya. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Mari istighraq, diam, kosong, pikiran kosong, hanya ingat Allah SWT, kosong, bung lewang-lewung, yang ada hanya Allah. Istighraq. Fatihah. Mari kita berdoa. Nanti baca fafiru itu tujukan pada seluruh hati kita, hati keluarga kita, seluruh dunia, supaya kembali kepada Allah. Kemudian kita baca waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Mudah-mudahan hati kita yang keras, hati kita yang jelek, supaya dihancurkan oleh Allah, diganti hati yang baik, hati yang mutmainah, hati yang lillah dan billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'thiran baligh balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'thiran baligh balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi ta'thiran baligh wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir.
Mari kita bayangkan makhluk manusia sejagat barat, jagat timur, jagat selatan. Kita panggil, mereka dibakar oleh nafsunya. Fafirru ilallah. 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 Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Mari kita yakin yang seyakin-yakinnya. Permohonan yang tadi dijawab Allah Ta'ala. Allah bersabda dalam hadis qudsi, Ana inda dhunni abdi, aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin aku ijabah, maka aku akan ijabah. Jika tidak, ya sebaliknya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'aitum fa'aqinu bil ijabah." Jika kau berdoa, yakinlah bahwa Allah ijabah. Tapi kadang-kadang setan itu mengganggu kita. Kamu lek mundungo, gak patek manteng, gak mandi. Kamu ndonga gak patek hadir, gak dijabahi. Digoda, akhirnya kita tidak yakin Allah ijabah. Allah ijabah bukan karena manteng hati kita, karena fadlnya Allah, karena welas kasihnya Allah pada kita sehingga ijabahi. Maka kita tetap yakin Allah beri ijabah. Para bapak, para ibu yang hormati, nanti ketika kita terakhir, kita berdiri menghadap 4 penjuru, ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, membaca Fafiru dan Wakul. Kita tujukan manusia jagat barat, manusia jagat timur, manusia jagat selatan, manusia jagat utara. Kita panggil supaya hatinya berbondong-bondong kepada Allah. Apakah dengar mereka? Nabi Ibrahim pernah matur doa pada Allah, ya Allah, bagaimana aku memanggil umat Islam sedunia? Mendengar. Ya Ibrahim, kamu hanya berdoa, yang menyampaikan di hatinya umat Islam itu hanya Allah. Maka kalau orang haji mabrur, itu panggilan Nabiullah Ibrahim. Kalau mardud, ini panggilannya iblis. Dan kalau mati di Mekah, Anda tahu ini panggilan daripada malaikat Israel. Demikian para hadirat yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah. Amin ghaus adat zaman an-nahr wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.